Salam, sampai salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan hari ini mari kita memulai setiap aktivitas kita yang dimulai dari firman Tuhan dan dilanjutkan dengan iman. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ratapan 5 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ale Tuhan oban mahami mulak tuho, giot mulak buhami tuho, pasuang mahami songon di hati hana jolo. Dalam bahasa Indonesia, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan orang Kristen dihadapkan dengan situasi-situasi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, di dalam menghadapinya dan menyikapinya dibutuhkan perenungan. Oleh karena itu tidak jarang kita mendengarkan kata renungan. Artinya dengan renungan itu kita akan mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi iman kita atas apa yang sudah dilakukan dan dampaknya kepada masa kini. Dan hasil daripada evaluasi itu pasti kita lanjutkan dengan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kita tidak mungkin menjadi tetap terjebak di dalam keadaan yang sulit. Namun, kesulitan itu menjadi sebuah langkah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini adalah merupakan kitab ratapan. Ratapan yang melihat kepada apa yang sudah terjadi dalam kehidupan umat percaya itu. Ada beberapa kalimat yang sebelum ditulis dalam ayat yang kita renungkan hari ini. Mari kita lihat pada Ratapan 5 ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Ternyata keadaan dia adalah seorang yang sudah dirampas haknya, sudah diambil yang menjadi miliknya, sehingga dia dalam keadaan sengsara. Ayat 3, kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu seperti janda. Dia malah merasakan kehidupan yang sebatang kara, yang tiada bapa dan tiada ibu. Dia menjadi hidup sebagaimana orang yang ditinggalkan dalam kehidupannya. Dia juga mengatakan, air kami minum dengan membayar. Haknya terambil. Dan banyak lagi yang dinyatakan pada ayat-ayat sebelum kita membaca firman Tuhan kali ini. Yang di dalam kesimpulannya, yang menuliskannya adalah dalam keadaan kesulitan yang besar. Dan setelah dia merenungkan, ternyata keadaan yang dihadapinya oleh karena dia sudah menjauh dari Allah, dan obat yang paling baik adalah kembali kepada Allah. Dengan pernyataan ini, penulis kitab Ratapan ini mau menyatakan dirinya, saya sudah sengsara dalam hidup saya. Saya menjauh daripada Allah. Akhirnya saya memiliki kesengsaraan. Hak saya sudah menjadi diambil orang lain. Saya semakin menderita dalam hidup saya. Kalimat ini mau menyatakan, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang selalu mengevaluasi diri. Kehidupan yang selalu melihat bagaimana relasi hidupnya dengan Allah. Kemudian dia akan memperbaharuinya karena dia sadar kalau tanpa Allah dia akan semakin sengsara. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita janganlah kehidupan yang menyalahkan orang lain. Kehidupan kita janganlah orang yang menyesali hidup.
namun kehidupan kita adalah orang yang membaharui hidup. Adalah orang yang melihat keadaan dirinya, kemudian merubah itu untuk menjadi lebih baik. Merubah diri, mendekat kepada Allah, kemudian menyadari ketika dekat dengan Allah akan terjadi kenyamanan, ketenteraman, kesenangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita, mau mengarahkan kita untuk menjadi dekat dengan Allah. Dengan merubah hati, mengevaluasi diri setiap hari dan setiap waktu. Ketika kita mendengarkan firman itu akan mengevaluasi terhadap kedekatan, terhadap iman kita kepada Allah. Kemudian ada sebuah pernyataan dalam diri kita untuk menjadi dekat dengan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kembali ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ternyata pengalamannya mengatakan ketika dekat dengan Allah, maka dia akan menjadi tenang, bahagia, dan terbaharui hidupnya. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi bagian daripada hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk mengevaluasi diri. Bukan hanya menyesali diri, bukan hanya meratapi diri, bukan juga untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kami, bahkan menyalahkan Allah. Tapi yang terbaik adalah ingin selalu dibaharui oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Biarlah setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap yang datang kepada Tuhan Engkau berikan kasih karunia. Dalam Kristus Yesus. Amin.